Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin memberikan wawasan kepada kita semua tentang etika manajemen, organisasi, dan problem solving. Dengan saya sendiri Feni Arianti. Halo, saya Nazwa Syanti. Hai, perkenalkan saya Julfa Rahmatillah. Hai, kenalin nama aku Nelsa Azahra. Etika dalam manajemen dan organisasi merupakan peran krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah entitas, baik di sektor publik maupun swasta. Kemampuan dalam menyelesaikan problem solving merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam manajemen. Seorang pemimpin atau manajer dituntut untuk mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan solusi yang paling tepat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam organisasi. Teman-teman tahu nggak sih apa manajemen itu? Nah, mari kita bahas. Manajemen merupakan konsep yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, baik birokrat, pengusaha, akademisi, termasuk politisi, merupakan profesi yang paling dekat dengan urusan manajemen. Manajemen bukan hanya sekedar teori, melainkan praktik sehari-hari yang esensial bagi keberhasilan berbagai usaha dan institusi. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen nih. Nah, yang pertama, manajemen berfungsi sebagai untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi-organisasi tersebut. Nah, yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya ada pengertian organisasi. Nah, organisasi ini sebagai sebuah wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Sebagian yang lainnya menyatakan organisasi itu senantiasa dari sekelompok manusia yang diharapkan bekerja sama sedemikian rupa hingga sasaran-sasaran tertentu dapat dicapai secara bersama-sama. Di samping itu, organisasi merupakan sebuah kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan. Organisasi juga dibentuk untuk mencapai tujuan atau sasaran-sasaran tertentu. Lalu ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya. Yang kedua, berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah. Yang ketiga, berdasarkan skala ukuran. Yang keempat, berdasarkan tujuannya. Dan yang kelima, berdasarkan kriteria dari pembentukannya. Nah, selanjutnya ada pengertian manajemen organisasi. Dalam satu organisasi sangat membutuhkan manajemen. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sangat membutuhkan manajemen. Ini bertujuan agar suatu organisasi tersebut bisa mencapai tujuan dengan seimbang dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada fungsi dasar manajemen. Nah, fungsi dasar manajemen ini ada 4. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini adalah tahap awal untuk menentukan rencana yang akan kita buat untuk kedepannya. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah tahap di mana kita menyusun struktur-struktur organisasi agar kita bisa membagi tugas dengan anggota-anggota dari organisasi tersebut. Kemudian ada pengarahan. Pengarahan ini sangat dibutuhkan pemimpin yang bisa mengarahkan suatu organisasi agar
bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sesuai dengan rencananya. Kemudian ada pengawasan. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan agar jika ada terjadi kesalahan dalam menjalankan organisasi tersebut, kita bisa langsung menindaklanjuti dan bisa menemukan solusi yang baik. Selanjutnya ada pengertian problem solving. Problem solving adalah suatu proses memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia profesional yang didukung oleh rasa percaya diri dan pengalaman sebelumnya. Problem solving dapat meningkatkan kemampuan diri lainnya sehingga harus ditanamkan sejak usia dini. Materi pembelajaran yang rumit dan kompleks. Ini ada manfaat problem solving. Yang pertama, lebih peka dengan masalah yang ada, mampu mendefinisikan masalah dengan benar, mampu mencari dan menggunakan informasi yang ada terkait dengan masalah. Selanjutnya ada mampu mengenali dan mempertanyakan asumsi baik secara implisit maupun eksplisit. Selanjutnya, mempertimbangkan berbagai alternatif, definisi, dan solusi dari masalah. Yang terakhir ada menekankan pentingnya implementasi dari awal upaya pemecahan masalah. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah proses terencana untuk mengoptimalkan sumber daya dalam mencapai tujuan agar lebih efektif dan juga efisien, baik untuk organisasi maupun untuk individu. Nah, ini bertujuan agar menjaga keseimbangan juga agar tujuan dari organisasi bisa terlaksana dengan baik dan efisien. Kemudian ada problem solving. Problem solving ini adalah proses menemukan solusi dari tantangan yang ada, yaitu di mana adanya perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang diinginkan. Nah, problem solving ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari agar bisa secara profesional mengatasi suatu tantangan yang ada. Manfaatnya adalah agar bisa meningkatkan kepekaan terhadap masalah, juga bisa menemukan solusi yang baik.